Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada di Singapura. Saya tidak boleh lepas masker saat ini karena situasinya, peraturannya seperti itu. Kecuali ada makanan, minuman. Mari kita, saudara, sebelum kita masuk di dalam doa pagi dan malam, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, dalam nama Yesus memberkati kami, menyucikan, menguduskan kami, supaya setiap kami diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, diberikan pemulihan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, biar hari ini boleh menjadi hari pemulihan dan kemenangan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ada satu musuh, saudara, yang kerap kali kita tidak menyadarinya, yaitu maut, bencana, kecelakaan, yang semuanya bisa terjadi tiba-tiba. Bahkan mungkin juga kita bisa tersandung dan kita jatuh. Itulah namanya, saudara, musuh secara alam, secara fisik. Tetapi kalau secara pribadi, ada musuh juga. Orang yang iri kepada kita, orang yang tidak suka dengan kita, saudara, bahkan mungkin juga ada hal yang lain. Tetapi itu bisa kita lihat, rumah kita bisa kunci, supaya maling tidak masuk, kita bawa teman, saudara, kita menghindari orang-orang yang seperti itu bisa diminimalisasi. Tetapi saudara, musuh yang tidak kelihatan berupa hawa nafsu kita, emosi kita, ketidaksabaran kita, itu yang perlu dilatih. Supaya kita jangan sampai, saudara, gampang emosi, tidak sabar, itu merugikan kita punya usaha dan merugikan bisnis usaha kita juga. Tetapi ada satu lagi musuh, saudara, yaitu roh iblis itu sendiri. Kalau roh iblis itu sendiri sudah mulai mengganggu kita, maka apa yang terjadi? Dia akan mengganggu kita, merusak kita, membuat kita menjadi malas, kita menjadi orang yang iri, bukan diiri orang, kita menjadi orang yang suka gosip, gak mau ke gereja, suka emosi, dan lebih lagi berbuat dosa dan kejahatan. Dan iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerpan kita. Sehingga saudara, tanpa sadarlah, kita kerap kali tidak tahu bahwa itulah musuh yang harus, saudara, kita pelajarinya. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, biar melalui ini kita menyadari firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8-11 ada 4 hal. Pertama, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar dan berjaga-jaga. Kita lihat dulu ayatnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawan setelah sadar dan berjaga-jaga, lawan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Berarti ada persoalan menderita seketika. Seketika itu bisa seminggu, 1 bulan, tetapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, yaitu Tuhan akan memperlengkapi. Ketika dalam penderitaan, di dalam godaan, Tuhan akan memperlengkapi, mengokohkan, meneguhkan, menguatkan kita. Sehingga di dalam masa persoalan penderitaan itu, kita tahan menerimanya. Dan yang keempat, ialah Tuhan yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di sini kita menyadari, saudara, bahwa itulah yang diminta oleh banyak orang, yaitu kuasa Tuhan itu selalu menyertai. Ada kuasa yang selama-lamanya, sehingga kita tahu, sadar, berjaga-jaga, lawanlah, dan kita menderita, kita harus kuat, karena dikokohkan, dikuatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita putus asa, karena ada Tuhan memberi kekuatan, mengokohkan, meneguhkan, melengkapi. Dan yang keempat, ingatlah Tuhan yang punya kuasa, bukan orang dunia. Sebab apapun musuh yang kita hadapin, saudara, jangan pernah kalah. Karena kerap kali tanpa kita sadarin, saudara, bahwa mungkin kita kuat, tetapi ada satu hal yang kita tidak sadar. Iblis itu mendakwa kita, mengatakan, kamu dulu berbuat dosa loh, kamu dulu pernah lakukan ini loh, kamu dulu pernah nipu orang loh. Saudara, yang dulu kita harus buang semuanya, kita harus bertobat, kita serahkan kepada Tuhan, kita minta ampun, dan kita harus mengampuni orang lain. Selesai. Kita harus menatap ke depan, jangan berbuat dosa lagi.
Kecuali kalau saudara di depan kita berbuat dosa lagi, pasti kita akan ingat masa lalu kita. Kalau dulu nipu, sekarang nipu, lusa nipu, ya tetap akan ingat. Kalau dulu nipu, kita bertobat, kita mungkin bayar harga sedikit, kemudian jangan nipu lagi. Kalau kita dulu berbuat dosa, memberontak, lakukan, kemudian jangan lagi lakukan. Sebab saudara tahu bahwa ketika iblis itu di zaman dahulu, di zamannya Ayub, iblis itu masih bisa datang ke hadirat Allah dan mengatakan, ini loh Ayub seperti ini. Coba angkat pagernya. Aku akan melakukan, pasti dia mengutuki kamu. Tuhan tahu tidak mungkin, karena Ayub diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. Sehingga dalam penderitaan yang berat, anaknya meninggal, hartanya hilang, istrinya meninggalkan dia, dan dia sakit pun dia tetap kuat, karena Tuhan menyertai dia. Tetapi saudara, di zaman sekarang, iblis sudah tidak bisa mendakwa. Karena Wahyu 12 dikatakan ada peperangan di surga. Ketika Yesus lahir, Yesus naik mati dan bangkit naik surga, iblis itu dibuang dari kerajaan surga. Sama seperti Yesus telah mengambil kunci-kunci kerajaan maut. Yesus telah mengalahkan maut. Iblis telah dikalahkan. Sehingga iblis dijatuhkan ke bumi. Akhirnya saudara, iblis tidak bisa mendakwa kita kepada Allah lagi. Sehingga Tuhan membuka, saudara, pagernya tidak. Tetapi ingat, iblis akan mendakwa di hati kita sendiri. Bukan lagi mendakwa kepada Tuhan. Lihat itu loh, si A, si B, si C, Tuhan buka itu pagernya. Aku akan mencobai dia. Tidak lagi. Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi iblis akan mendakwa kita. Hanya satu-satunya Allah tidak membuka pagar kita, tetapi kita yang membuka pagar itu sendiri. Saudara, oleh karena itu hari ini jangan sampai kita salah bertindak, atau salah berpikir, atau salah mengambil keputusan, atau salah mengerti, saudara, bahwa Tuhan mengizinkan, Tuhan membuat masalah. Tidak, Tuhan mengizinkan, saudara, apa yang terjadi karena kesalahan kita. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi supaya kita belajar, dan kita kembali lagi kalau kita nggak ngerti, supaya kita selalu melibatkan Tuhan. Ingat, jangan sampai saudara membuka pagar sendiri. Kerap kali saya juga sama teman-teman, kerap kali kita emosi, berbuat sesuatu, kita membuka pagar, tapi kita cepat tutup. Kita minta ampun, saudara, kita sadari dan kita kalahkan. Sebab itu kita harus punya mega project, bukan mega church, tapi mega project, yaitu mengubah karakter kita menjadi karakter Kristus. Haleluya, saudara. Itulah akhirnya kita tahu, iblis tidak bisa mendakwa kita. Dan dia tidak mungkin lagi datang kepada Allah mendakwa seperti dia kepada Ayub. Tetapi yang pasti saudara, iblis akan selalu seperti singa mencari kelemahan kita. Tapi kita tetap sadar, berjaga-jaga. Kita lawan dengan iman kita, saudara. Dan Tuhan telah mengokohkan, meneguhkan, menguatkan, memperlengkapi. Jangan putus asa. Dan yang keempat, ingat, Tuhanlah yang punya kuasa. Tuhanlah yang berkuasa. Dia akan memenangkan, mengubah nasib kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Saudara, kalau engkau dalam pergumulan masalah, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian yang sakit. Saya akan berdoa dengan iman, lawan dengan iman. Dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah kuat. Dalam nama Yesus, diberkati, ditolong Tuhan. Dalam masalah ekonomi, pekerjaan, karir, apapun juga, Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Demikian juga dalam jodoh, dalam keuangan, dalam keluarga, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless.